Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Abu Oscar di acara podcast PDN TV Channel. Alhamdulillah hari ini saya berada di tempat desa Tegalega, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor. Kebetulan hari ini saya ingin memastikan dengan adanya video beberapa detik itu ada salah satu warga Tegalega yang memang menyangkut dengan bantuan kalau nggak salah dari provinsi. Nah, oleh karena itu hari ini saya pribadi ingin tahu, artinya tidak sebelah pihak, karena memang saya juga lihat videonya. Saya hari ini ingin tahu apa sih jawaban dari staf atau sekretaris desa atau RT atau RW. Kebetulan hari ini alhamdulillah pas kebetulan memang pada kumpul, dan mungkin di sebelah kanan saya akan selaku apa nih? Selaku PRW. Selaku PRW ya? Di RW berapa? RW 06 Desa Tegalega ya. Namanya siapa kan? RW Opik. RW Opik, Kang RW Opik. Kebetulan di sebelah kanan saya ini ada Kang RW Opik. Nanti akan sedikit menjelaskan yang ada permasalahan di Desa Tegalega ini. Dan Kang Kasih ya, namanya siapa Kang? Supriyudin. Supriyudin. Oke, Kang Supriyudin selaku Kasih. Nah ini kebetulan kalau dengan sekdes saya mungkin kenal Kang Hamami selaku sekdes di Tegalega. Ini beliau ini karena memang sering kecamatan dan segala macam. Akang selaku apa Kang? Betul. Saya selaku RW 03. Selaku RW 03. Betul. Oke, siap. Tapi hari ini pada sehat semua ya? Alhamdulillah. Syukur. Alhamdulillah. Baik, hari ini Kang, konteksnya permasalahan kok bisa terjadi nih? Ya jangan sampai dengan adanya medsos, bukan tidak boleh, itu hak. Tapi kan segala sesuatunya ini kan harus ada aturan dan memang bisa dipertanggungjawabkan oleh yang bikin medsos itu sendiri, baik itu kegiatannya apapun. Baik, Kang, saya mau ke Kang Sekdes dulu nih, Kang Sekdes. Sebetulnya dengan adanya bahasa masyarakat di Tegalega itu, ini tolong dijelaskan apa sih program dari mana sih? Gitu. Mohon izin, Kang Sekdes, monggo. Ya, terima kasih Kang Oscar, pimpinan BMNUS. Semoga sehat selalu. Terima kasih telah menyempatkan waktu ke desa kami, Desa Tegalega, Kecamatan Cibubur, Bogor. Terkait pada tema awal bahwa dengan adanya penutupan tambak dengan berdasarkan instruksi gubernur, sehingga banyak wacana atau isu-isu di masyarakat, ada yang kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya, sehingga sangat berpengaruh kepada perekonomian warga di Tegalega khususnya. Nah, terkait saat ini yang memang beredar di medsos atau melalui TikTok yang memang hanya sepintas saya. Saat ini saya akan menjelaskan awal ketika kami diinstruksikan oleh pemerintahan tingkat kecamatan untuk mendata yang terdampak penutupan tambang. Pada waktu itu asumsi kami bahwa pendataan itu tidak akan mendapatkan bantuan atau hanya ala kadar untuk analisa pihak provinsi dalam rangka membuka tambang dalam jangka waktu dekat atau jangka panjang gitu. Karena tidak ada batasan waktu. Tidak ada batasan waktu gitu, analisanya. Sehingga pada waktu limit yang 1 minggu kami sengaja, bukan sengaja, artinya koordinasi, saya selalu koordinasi dengan pimpinan bahwa kami laksanakan hanya 1 hari sebelum penutupan, sehingga saya dan Kasih menginstruksikan ke Pak RW, yuk yang terdekat dengan tambang aja.
yang diakomodir gitu kan. Ya. Artinya gini kan, kita luruskan dulu. Artinya desa ini berupaya karena memang ini dampak tambang, pemikirannya bahwa kalau memang ada bantuan awalnya yang dekat-dekat tambang itu, Ya, maksudnya. ya asumsinya ke arah sana. Oke. Sehingga pada waktu itu saya instruksikan jangan lebih lah dari 300 orang gitu kan. Ya. Sehingga kan pada pelaksanaannya alhamdulillah cuma dapat 278 data awal kalau tidak salah. Nah itu data yang kami kirimkan ke sana. Sehingga 2-3 hari ke depan kami mendapat kabar bahwa nama tersebut hasil validasi pihak provinsi 195 yang lolos mendapatkan bantuan Dari 300 pengajuan. dari 300 pengajuan. Nah, pada waktu saya dengan koordinasi dengan pimpinan, dengan Bapak Kepala Desa dan Pak Kasih juga dan rekan-rekan di sini, ini akan jadi blunder. Artinya kalau kita terima dengan jumlah sekian, ini masyarakat pasti banyak yang tidak akan terima, gitu kan? Sehingga hasil obrolan saya dengan Pak Lurah, dan Pak Lurah juga pada waktu itu koordinasi dengan Abdesi lah, Abdesi khususnya Kecamatan Cigudeg, Rumpin yang kena terdampak, ditolak dulu lah, sehingga membuat surat pernyataan bersama-sama Bapak Kepala Desa di Kecamatan waktu itu menolak apabila, tentunya kan ada apabila tidak ada data tambahan atau data susulan. Nah itulah hasil dari pernyataan itu ke pihak provinsi, turunlah surat bahwa silahkan didata ulang yang memang terkena dampak tambang gitu. Nah makanya dari itu kenapa ini kok isunya menghantam pemerintahan desa, bahwa ada isu Pak RW sudah membagikan uang dari bantuan dari provinsi. Itu kan sudah isu dan berita yang sangat luar biasa. Padahal sementara ini dari pihak provinsi belum ada apa-apa nih. Sama sekali seperak pun kita belum terima uang, gitu loh Pak ya. Nah dari situ lanjut ke hasil dari nego dan lain sebagainya. Bapak Kepala Desa tentunya yang memang tidak tinggal diam, baik melalui tingkat kabupaten maupun langsung ke provinsi. Alhamdulillah bahwa usulan-usulan abdesi itu diterima dengan data tambahan terserah beberapa, tapi tentunya kita juga sadar bahwa nanti ada tim verifikasi dari pihak provinsi. Oke. Itu kan. Nah di sini warga juga harus paham tentang birokrasi. Betul. Artinya kami pemerintahan desa ya sebetulnya kami hampir tidak tidur siang malam ya mengerjakan data yang memang kami hanya diberi waktu saat ini aja cuma 2 hari. Buktinya desa ini sudah berbuat. Tadi Kang Sekdes berbicara bahwa dengan kuota yang sedikit ini justru kepala desa dengan abdesinya dia memohon kembali untuk ada penambahan. Betul. Karena demi masyarakat itu Ya, tadi. betul. Oke. Nah setelah itu tapi dengan mungkin yang 278 ini sudah fix validasi ya, sudah fix verifikasi dari pihak provinsi dan tidak menutup kemungkinan itu mereka akan turun tahap awal. Nah saat ini yang kami kerjakan adalah data tambahan yang 1.133 orang. Itu pun nanti hasil verifikasi kami karena ya kami juga manusia. Ketika mendata sambil dondong sama ibu-ibu, terus sama masyarakat yang lain atau saudara-saudara kami yang dusun 3, dusun 2 dan dusun 1, sehingga kami tentunya banyak kewalahan tentang pendataan. Ada yang memang suaminya sudah masuk, istrinya juga dimasukin lagi. Nah itu kami sekarang diinstruksikan untuk memverifikasi atau verbal data tambahan yang valid dilengkapi dengan KK dan KTP. Artinya itu, maaf sebenarnya, artinya tidak boleh double dong penerima itu. Iya betul. Tidak boleh double. Tidak boleh double. Berarti kan tetap mungkin satu kakak satu. Ya seperti betul. itu. Oke. Karena instruksinya memang dari sana satu kakak itu cuma 1 orang. Mungkin beda ya, beda. Di sini kami kemarin juga diinstruksikan untuk mendata karyawan. Yang awalnya karyawan kami tidak mau tahu. Itu artinya perusahaan langsung berhubungan atau berkomunikasi dengan pihak DPRD kabupaten atau provinsi. Harapan kami kan ke sana. Karena bocoran kami, info kami seperti itu. Karyawan tidak boleh didata. Sehingga minggu-minggu kemarin kami dapat instruksi bahwa karyawan juga harus didata. Harus masuk di dalamnya. Harus masuk di dalamnya. Makanya
kami agak kelimpungan, Pak. Nah, hal ini menyangkut tentang isu-isu yang ada di media saat ini, ya mereka tidak paham sebetulnya. Mereka tidak paham dan tidak tanya langsung ke saya. Ke desa maksudnya? Iya, langsung bikin ini aja dia. Langsung bikin. Saya lihat juga waktu datang ke desa, kalau tidak salah itu dibarengi dengan salah satu media, mungkin karena pada waktu itu saya lagi verifikasi kecamatan. Padahal waktu itu saya pengen banget ketemu gitu loh. Karena waktu itu saya jam 7 aja masih di Kecamatan Cikudeg lagi verifikasi data kan. Ya alhamdulillah saat ini perjuangan kepala desa dan kami semua, tentunya desa-desa yang terdampak tambang, kita diapresiasi oleh pihak provinsi. Tinggal tunggu hasil Pak ya, tentunya kami juga bukan pemangku kebijakan, ini adalah urusan provinsi. Nanti verifikasi siapa aja nanti yang turun, ya itu harus terima. Insya Allah kami berbarengan pemerintahan desa, Bapak Kepala Desa dan kami beserta RT dan RW, kalau memang nanti sudah terpampang si A dan si B yang menerima data tambahan langsung dari provinsi, insya Allah kami akan kumpulkan warga untuk sosialisasi. Ya semoga Bapak juga nanti kalau ada waktu kita undang kembali ya Bapak ya. Mungkin itu aja sementara, untuk selanjutnya ya silakan. Artinya tadi menyangkut dengan ada banyak kendala juga ya. Dengan Kang Sekdes sendiri banyak kendala memverifikasi tersebut. Dan harapannya juga mungkin bahwa ini bukan kewenangan desa, artinya tetap kewenangannya ada di provinsi. Tapi desa sendiri kalau memang sudah turun akan ada sosialisasi lagi terhadap masyarakat yang menerima bantuan tersebut. Oke, baik. Sekarang ke Pak RW ini, dengar-dengar Pak RW sendiri yang memang awal itu tanda kutip ke orang yang bikin di TikTok tersebut. Tolong diceritain. Lalu saya sebagai Ketua RW 06, nama saya Opik ya. Jadi gini Pak, awal itu saya diperintahkan suruh minta data KTP yang terdekat di lokasi tambang. Saya datangi, saya pinta, dan saya bawa ke Pak Sekdes sama Pak Sekdes kan diajukan. Kita kan hanya sebatas mengajukan ya, yang mengeluarkan itu kan orang provinsi. Nah udah gitu turun hasilnya ya, atas nama dia itu turun Pak. Udah turun, kita pinta lagi KTP sama kartu kakak buat disatukan sama formulir. Nah formulir itu kan harus diisi formulir sama materai 2. Nah dia pagi-paginya itu datanglah ke rumah Pak Sekdes ngambil formulir. Tapi Pak RW sendiri kalau lihat nggak videonya yang mengupload? Lihat. Kalau lihat di HP saya lihat Pak. Ya. Nah udah ngisi formulir udah gitu ya, dia sorenya udah bawa formulir, sorenya dia bikin TikTok Pak. Gitu. Karena kenapa keluarganya nggak dapat? Dia maksa minta keluarganya masuk, kan bukan kita yang mengeluarkan. Pak RW ini hanya ditugaskan oleh desa, terutama Sekdes untuk mendata saja. Tadi bilang juga Kang Sekdes bahwa kewenangan ini bukan di desa. Bukan di desa. Hanya provinsi. Ini masyarakat juga harus paham. Harus paham ya Pak. Oke, dilanjutkan. Informasi tadi bahasa ada isu ini jadi korban juga mungkin Pak RW ya. Sampai saya digeruduk Pak. Itu dasarnya Pak RW itu informasinya bahwa Pak RW ini nggak bagi-bagi uang. Dia nanya ke saya, katanya betul apa enggak? Saya udah ngebagiin uang tuh surang 2 juta. Uang dari mana Pak? Nggak tahunya program ini kan justru baru mau usulkan. Iya. Memang data dia udah big ya, udah ada. Tapi uang itu kan bukan turun ke kita. Jangankan ke saya Pak ya, selaku ketua RW, ke Pak Lurah pun enggak. Soalnya apa melalui bank. Kita kan udah dikasih formulir tuh dari Bank BJB, Bank Jabar. Oke, Pak RW gini. Langsung saya tanya ini untuk harapan karena kan Pak RW sendiri bilang ya korban informasi lah ya. Harapannya untuk ke depan seperti apa Pak RW? Untuk masyarakat Pak RW? Ya untuk masyarakat dia harus bisa memahami lah. Jadi jangan sampai teriak-teriak. Kalau mau tanya mendingan langsung Pak.
Artinya langsung ke desa. Langsung ke desa maupun ke saya langsung. Mungkin PRW juga kalau memang bisa belum supaya tidak puas, ke desa gitu. Nah, kan gitu. Masalahnya apa ya? Bukannya kita pilih-pilih ke pemerintahan itu, bukan Pak. Karena apa? Kita mengajukan itu yang sesuai prosedur, kita bawa KTP atau bawa KK, kan diinput langsung dikirim ke Kemensos ke sana. Nah, yang mengeluarkan itu kan provinsi, bukannya kepala desa. Kalau kepala desa, Pak, tolonglah ini coba nih dimasukin, dikasih, kan wewenang kepala desa, Pak. Sedangkan kalau masyarakat selalu menyalahkannya RT, RW, kepala desa, pemerintah desa lah, pilih kasih apa. Padahal semua kita ajukan, Pak. Kita nggak pilih kasih ya, yang kena dampak bagaimanapun, pokoknya jalur usahanya kita masukin. Artinya baik PRW, baik desa sudah berupaya kan? Udah berupaya. Ya. Oke, cukup PRW. Itu saya harapkan dengan adanya obrolan seperti ini, ya masyarakat, mungkin masyarakat di mana saja harus paham juga. Ada bahasa yang memang saya tangkap tadi dari Pak RW bahwa kalau memang ada permasalahan, ya tanyanya mending langsung terhadap Pak RW-nya, PRT-nya atau ke desa. Baik, kebetulan nih di sini ada Kasih Kesra yang nangani juga di kala sosial kan, kalau nggak salah. Ya, betul. Gini kan, dengan adanya ya ada sedikit riak ricu nih dengan kebijakan ini, tanggapan akan sendiri selaku Kesra, baik itu secara administrasi maupun yang lainnya seperti apa Kak? Menanggapi Mas Ain. Punten, kalau dari saya kan sebagai Kesra, sebelumnya kami juga tidak jauh daripada tadi pembicaraan Pak Sekdes. Ketika ada program, kami tidak terlepas dari komunikasi dulu sama RT, RW dan Kadus, sehingga sesudah memang diinformasikan yang memang harus membawa kartu KK dan KTP, ya kami semaksimal mungkin mengerjakan hal itu sampai ya lingkungan sampai siang hari siang malam, bahkan sampai malam ini aja saya belum tidur sama sekali karena mengerjakan ada verifikasi dan validasi yang harus dengan limit waktu secepat mungkin. Tapi kan kami juga namanya manusia, itu kan pekerjaan tidak semudah itu. Kalau mungkin pendapat dari pihak masyarakat, ya dianggapnya gampang-gampang aja, bawa kartu KK dan KTP, setelah itu mungkin langsung jadi uang seperti itu. Tapi kan tidak semudah itu. Setelah kita data dulu, diupdate dulu, lalu itu dikirimkan ke provinsi, dari provinsi juga kembali lagi ke desa bahwa ini hanya verifikasi, bahkan yang jumlah sekian itu tidak bisa menambah pada saat itu, bahkan mengurangi bisa, karena tadi Pak Sekdes bilang yang satu kakak tidak bisa dua atau tiga. Oke, seperti itu. Di sini kita berbicara soal detik, Ya, bahwa Kasih di sini kan sudah mencatat dan sebagainya. Ada nggak? Bisa dibawa? bisa. Kami sudah mencatat dari hasil kartu KK yang dipintain sama instruksi dari kami RT RW. Alhamdulillah saya udah dibuatkan, sudah disampaikan, kemudian Saya minta coba yang apa namanya yang kemarin pasang di itu ada nggak? Oh, ada Pak. Mana lihat saya? Ini atas nama kalau nggak salah Nur Fadila. Ya, itu yang saya pakai dulu. Baik, dengan saya pribadi tadi ngobrol bahwa ini bukan ada niatan apapun, tapi saya di sini hanya meluruskan permasalahan yang ada di Desa Tegalagal. Konteksnya apa yang kemarin masyarakat mengupload tanda kutip, ini ternyata ada namanya. Artinya saya di sini tidak membela desa. Saya di sini berada di tengah-tengah, konteksnya bahwa sudah dimasukkan. Artinya apa yang disampaikan tadi Kang Sekdes, RW termasuk Kasih, ini by data. Mungkin ini ada berapa ya? Ada hampir 275. Ini data awal apa data? Data awal. Ini yang data awal. Oke. Data awal ini memang belum bantuan ini belum ada kan? Ada. Baru pengaduan. Baru pengaduan aja. Oke.
Sementara yang memang data susulan ini akan lebih bekal karena berusaha desa untuk supaya sebanyak-banyaknya. Oke, seperti itu. Oke, Kang, ini jelas dan ada mohon izin para netizen BBN bahwa ini ada dimasukkan namanya yang memang yang mengupload itu ada namanya di sini. Artinya saya tidak memihak. Ini kita real data ya. Real data ada di sini. Baik, harapannya sebetulnya selaku kasihkan untuk supaya desa ini memang tertib administrasinya seperti apa Kang? Kayak seperti ini. Mudah-mudahan setelah kami memang mendata sesuai kemampuan dan juga real yang data yang ada, mudah-mudahan ya semua juga terrealisasi. Lalu mudah-mudahan ke depan tidak ada masalah apapun nanti memang masalah terima atau tidak. Mudah-mudahan hal seperti ini yang segini kami kerja ekstra banget gitu, mudah-mudahan tidak ada apa. Amin, amin. Baik, nih ke Kang RW juga saya undang sengaja. Kemungkinan besar kalau kita berbicara dampak ini ya mungkin sekian persen ya. Dampak itu wilayah jangankan desa Tegalaga aja, mungkin desa-desa yang lain pun kena dampak juga. Nah, selaku Pak RW sendiri, saya nggak bakal nanya apapun nih karena ini udah nyangkut banyak. Harapannya untuk masyarakat bila mana dengan permasalahan ini, nanggapinya seperti apa? Saya sih sebetulnya kalau menanggapi aspirasi masyarakat itu, karena saya istilahnya tampung, karena keadaan ada bantuan dampak tambang itu, memang saya juga sering cover. Tetapi jangan dulu istilahnya melangkah ke desa. Selagi ada perangkat staf desa, RT dan RW, kita cover dulu. Setelah kita kalau udah selesai, diselesaikan sama warga yang pengen dapat bantuan dari provinsi, ya itu. Artinya mungkin begini Kang, karena memang RT, RW ditugaskan oleh desa juga, masyarakat ini pinginnya koordinasi sama RT, RW. Kalaupun memang ada permasalahan yang memang harus dipertanyakan ke desa, bareng-bareng lah sama RT, sama RW begitu kan? Iya, seperti itu. Oke. Ini terakhir nih, Bang Sekdes. Ini kan banyak. Tolong mumpung kita lagi diwawancara. Apa sih sebetulnya yang menjadikan kendalanya nih Kang? Dengan adanya dampak ini Kang, kendalanya. Tolong ceritain Kang, kendalanya seperti ini keberatannya seperti ini, itulah Kang. Baik dari mungkin desa ke kecamatan mungkin seperti itu. Terutama di administrasinya juga seperti apa? Tentunya kita ini urusan dampak penutupan tambang ya kan ya. Kendala itu sangat luar biasa. Oke. Artinya nggak mudah juga ya? Nggak mudah. Oke. Pertama kita harus cover atau akomodir warga yang terdampak dan memang administrasinya harus lengkap, KTP dan KK. Terus kita juga terkadang informasinya itu selalu didadakan, terus limit waktunya tidak panjang. Maksud saya potong, maksud dadakannya informasi dari provinsinya apa dari kecamatan? Kadang-kadang kita hanya dikasih waktu 3 hari untuk menyelesaikan itu tadi tambahan. Ya, contohnya saat inilah. Saat ini kita untuk verifikasi data yang 1133 itu hanya dikasih waktu 2 hari. Besoknya kami harus upload kan. Nah begitu ya, kendala itu sangat luar biasa, apalagi kita berhubungan dengan masyarakat ya, dengan masyarakat yang memang hampir sekarang jadi opini yang memang sehari-hari. Mana nih kami terkena dampak, duitnya mana gitu kan. Mereka itu otaknya langsung ke uang. Jadi kami pemerintahan itu kan bekerja semaksimal mungkin dan tidak ada yang namanya kami memilah-milah warga, nggak ada. Artinya sama ya? Sama. Semua mereka warga desa Tegalaga itu adalah saudara kami, sehingga kami tidak mendahulukan si A atau si B. Tetap ranahnya ingin kami benar-benar ajukan semua, tapi itu kembali kepada yang punya kebijakan kan ya, yang punya kebijakan yaitu provinsi. Tapi nantinya juga ya warga saat ini memang sudah agak adem Kang ya, cuma ya situasinya memang karena mereka merasa sudah membuat spesimen bank, karena bantuan itu bukan ke desa, langsung ke orangnya, langsung ke pribadi melalui rekening masing-masing Kang. Nah itu makanya saya bilang ke rekan-rekan kita nggak usah takut, nggak usah rezeki ibu terambil oleh kami.
Karena apa, bantuan ini langsung ke rekening ibu, semua dibuatkan rekening oleh provinsi melalui Bank BJB. Tentunya dengan hasil verifikasi yang valid dari provinsi. Nah, untuk itu saya bilang, apalagi ini udah ada isu desa sudah membagikan uang ini itu. Sekarang kita lihat profil Gubernur Jawa Barat seperti apa sih? Itu kira-kira. Banyak contoh di daerah-daerah lain. Apalagi desa sampai memotong katanya. Masa Allah, nggak mungkin kan saat ini. Dan kalau memang ke rekening, bagaimana memotongnya? Nah, itu. Makanya kan saya bilang, saya suka guyon kan. Artinya kami pemerintahan asli. Kadang kami sehari semalam, hampir dua hari dua malam nih, nggak bisa tidur. Karena kita dikejar target administrasi kan. Dan itu kami harus kerjakan full time dan harus rapi gitu kan. Nah, maka dari itu saya bilang terhadap masyarakat, suka pakai guyon nih, ini kan masuk ke rekening masing-masing. Nanti kalau sudah ada info, kami infokan, silahkan urus masing-masing ke BJB atau ke bank yang ditunjuk. Kami itu sekarang kewenangannya hanya mendata, mengusulkan saudara-saudara agar memang yang mudah-mudahan saya bilang tugas saudara sekarang berdoa agar dapat rezeki, gitu kan. Tapi kembali ke rezeki masing-masing. Kalau memang hasil perpal dari provinsi mereka banyak yang tidak lolos, misal dari usulan kami 1133 yang di ACC cuma 750 misal, ya harus terima gitu. Nanti mungkin kita juga adakan musyawarah, sosialisasi, bahkan nanti mungkin kita undang, ya termasuk mungkin ya media juga akan kalau bisa nanti kita hadirkan juga agar bantuan provinsi ini benar-benar balance, terlihatnya transparan. Iya. Untuk apa sih saat ini? Alamnya kita udah alam IT, alam medsos. Cuma kan saya bilang saya sangat menyayangkan. Sumber daya manusia di Tegalaga udah hampir bagus. Cuma barangkali mereka kayaknya aja. Itu aja. IT ini udah pada pinter. Sehingga ya kita kan hidup di dunia ada dua aturan kan? Ada aturan agama dan aturan negara. Kedua-duanya harus kita patuhi. Nah, kalau kita selalu main di medsos memfitnah, timbulnya fitnah atau menimbulkan pencemaran nama baik, kan ada undang-undangnya. Kalau kita menghantam ke sana. Tapi karena kami berpikir dengan Bapak Kepala Desa semua peserta jajaran, mereka adalah anak-anak kita, saudara-saudara kita. Yuk kita jawab dengan pekerjaan yang benar, gitu kan? Oke, baik. Itu jelas bahwa kurang seperti apa desa yang jelas pada intinya. Desa, RT, RW sudah melaksanakan tugasnya dan harapan kami pun sendiri bahwa kalau memang masyarakatnya ada permasalahan lebih bagus datang, dan kalaupun memang sudah datang tanyakanlah ke pemerintahan tersebut baik ke RT maupun ke RW. Itu aja mungkin sementara, terlepas tanggapan netizen dari BBM bagaimanapun kami sudah menyinkronkan permasalahan yang berada di desa Tegalaga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bogor Barat.